Di dalam kelas, Wina sedang duduk dengan gaya belagu, sementara Fani duduk di belakangnya. Pak Joko di depan kelas, sementara Farhan dan Rani ada di dekat Fani. Pak Joko, ini soalnya susah banget deh. Wina, kamu pinter kok. Bapak percaya kamu pasti bisa. Gila, Pak Joko emang pilih kasih ya. Masa dia cuma perhatian ke Wina doang? Gila sih. Udahlah Ran, jangan ngurusin orang lain. Biarin aja ngapa? Si Wina kan emang selalu gitu. Pick me banget dia mah. Pak Joko, Pak Joko. Kalau aku bisa jawab soalnya ini, aku pasti dapat nilai akan Pak. Pasti dong Wina. Kamu diam aja, pasti Bapak kasih nilai A kok. Nah ini nih, guru kayak gini emang layak dapat gaji di bawah UMR nih. Iya Ran, lu bener. Emang guru kayak gini tuh harusnya gajinya di bawah UMR anjir. Farhan, Rani, kalian kok ngobrol terus sih? Mau Bapak gaplok nih? Iya. Ya udah gak zaman kali Pak main gaplok gitu. Dasar ya anak-anak sekarang emang gak punya sopan santun. Di kelas ini cuma Wina yang sopan. Iya dong Pak. Yang lain itu emang pada kurang ajar. Si Fani juga tuh katanya murid teladan, tapi gak bisa tuh nasihatin teman sendiri. Harusnya aku yang jadi murid teladan tuh. Iya deh Win, lo yang terbaik di sini. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kamu pengen aku jadi kelihatan jahat gitu? Ya ampun. Lah, lu sendiri yang mulai PA. Udah, kok malah jadi pada berantem sih? Keesokan harinya, di depan kelas. Pak Joko, gimana sih Pak? Masa nilaiku kemarin cuma 8? Katanya mau ngasih aku 10. Ingkar janji Bapak. Wina, Bapak ngasih kamu 8 itu udah bagus loh. Yang lain tuh Bapak cuma kasih 70 doang. Kamu yang paling tinggi. Tapi kan, aku pengennya 10 biar bisa ngalahin si Fani itu. Kalau Fani kan emang pinter dari lahir, Wina. Maksud Bapak aku bodoh, tolol, iya gitu. Loh, jangan salah paham dulu. Aku mah pokoknya gak mau tahu. Pokoknya aku pengen selalu dikasih 10 titik. Emang kalau boleh tahu kenapa sih kamu pengen banget ngalahin Fani? Kan kamu di pelajaran lain juga bagus-bagus aja nilainya. Oh my god Pak, aku tuh ya sebel banget tuh sama dia Pak. Dia tuh udah belagunya minta ampun. Dia pikir dia itu yang paling hebat loh Pak. Mana banyak cowok suka sama dia lagi. Padahal kan aku tuh lebih cantik, lebih pinter. Iya gak sih Pak? Iya Wina, kamu emang paling cantik deh di sini. Makanya Pak, buruan kasih aku nilai 10 nanti di akhir semester. Oke ya Pak ya? Gampang, itu mah bisa diatur. Tapi nggak gratis loh ya. Maksudnya aku harus bayar gitu? Gampang Pak. Bayarnya jangan pakai duit dong. Kamu kan cukup jadi pacar Bapak aja, seminggu aja. Pacaran? Bapak kan udah punya istri. Nakal. Ya mau atau enggak? Kalau nggak mau nilai bagus ya udah. Ya udah deh. Cuman seminggu doang kan? Gampang. Nah gitu dong. Di kantin sekolah. Guys, tahu nggak? Gue tadi tuh nguping si Wina tuh ngerayu Pak Joko. Buset, genit banget sumpah. Dan gongnya adalah mereka itu jadian. Hah? Ya ampun, yang serius loh. Hampir aja gue keselak bakso aci. Jadian gimana maksudnya? Ya jadian, kayak orang pacaran gitu. Dengar-dengar sih dia dijanjiin nilai 10 tahu kalau mau. Sus gak sih Pak Joko? Menurut gue sus banget nih. Dia kayaknya cuman mau manfaatin Wina doang deh. Udahlah, biarin aja deh Van. Palingan nanti dia nyesel sendiri tuh. Van, kalau boleh tahu, lo ngerasa tersaingin gak sih sama si Wina? Dia walaupun pick me gitu juga nilainya bagus-bagus tau. Jujur ya, gue tuh gak pernah tahu ngerasa sama sekali disaingi. Tahu nggak Han? Nilai dia tuh bagus-bagus itu ya karena ceper mulu di depan guru. Iya oke sih, tapi apapun yang dia lakuin, Fani bakalan tetap ranking 1 sih semester ini menurut gua. Bisa aja loh Han. Padahal gue juga gak pintar-pintar banget kok. Lagian gue cuman rajin aja sih. Sepulang sekolah di sebuah kamar kontrakan. Bapak ngapain sih Pak?
bawa aku ke kamar ini. Loh, kan kita pacaran. Iya sih. Tapi kenapa ngedate-nya di tempat begini? Kenapa nggak di kafe atau di taman aja? Jangan di taman deh. Aku malu nanti pacaran sama guru sendiri. Makanya kalau di tempat ini kan tertutup. Iya juga sih. Setelah hari itu, nilai Wina di pelajaran matematika terus melejit, bahkan selalu mengalahkan Fani. Tapi yang dia tidak tahu, ada akibat yang harus dia tanggung. 3 bulan kemudian di kantin sekolah. Duh, ini kenapa perutku sakit gini ya? Mana mual lagi. Masuk angin aja kali ya. Lo kenapa, Win? Kok kayak sakit gitu? Idih, sok peduli. Kamu iri ya? Semester kemarin aku yang ranking 1. Iri? Apa hubungannya sih? Gue juga nggak terlalu peduli sama ranking. Lagian, gue juga udah sering ranking 1. Kenapa harus iri? Halah, ngaku aja. Kamu pasti ngerasa kalah kan dari aku. Ih, mana ada. Gue aja ya, nggak peduli lo itu ranking 1 atau enggak. Wina, sombong amat lo. Baru ngerasain ranking 1 sekali aja, laganya udah kayak orang habis naik haji. Iya dih, norak tau gak lo? Nah kan, orang-orang tuh emang iri ya sama aku. Kalian pasti gak akan bisa ngalahin aku mulai sekarang. Dasar bocah freak anjing. By the way, Van, lo kenapa? Kenapa lo liatin si Wina kayak gitu? Gue curiga. Curiga kenapa? Tadi soalnya gue lihat dia bolak-balik ke toilet. Dan gue denger dia tuh ngeluh kayak mual gitu loh. Terus emangnya kenapa? Lo kan pernah bilang kalau dia itu pacaran sama Pak Joko waktu itu. Nah, gue tuh curiga kalau dia apa-apain gitu. Tapi Pak Joko emang selalu sus sih orangnya. Make sense sih kalau dia hamil. Soalnya ya, gue tuh juga sering digenitin sama Pak Joko pas masih kelas 1. Dia tuh ya kayak bapak-bapak mesum gitu gak sih gerak-geriknya? Gue sih lebih khawatir sama si Wina. Walaupun gue gak suka sama kelakuannya, tapi kasihan aja gitu loh. Masa depannya dihancurin sama guru sendiri. Udahlah Van, ngapain peduli sama bocah pick me itu? Iya Van, Rani bener. Lo mending gak usah peduli sama Wina. Dia kan juga selama ini selalu ngerendahin lo. Tapi ya sebagai cewek, gue tuh gak bisa diem aja gitu, Han. Semenjak hari itu, Fani mulai penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Wina. Dia merasa khawatir jika Wina hanya dimanfaatkan oleh Pak Joko yang terkenal red flag. Beberapa hari kemudian di kamar Wina. Masa aku hamil sih? Ini nggak mungkin bener. Tes packnya pasti salah. Aku harus ketemu Pak Joko besok. Keesokan harinya, di belakang sekolah. Kenapa kamu pengen ketemu Bapak, Win? Pak, Bapak jangan kaget ya. Waduh, ada apa nih? Kamu mau kasih surprise ya? Pak, aku hamil, Pak. Enggak, ini pasti prank kan? Bukan, Pak. Ini mah beneran. Pokoknya Bapak harus tanggung jawab loh ya. Karena semua ini gara-gara Bapak tahu. Loh kok gara-gara Bapak? Kan kita ngelakuinnya bareng-bareng. Lagian kamu yang pengen nilai bagus, kok jadi Bapak yang harus tanggung jawab? Iya, tapi kan Bapak yang ngajakin duluan. Pokoknya aku gak mau tahu. Bapak harus tanggung jawab. Gak bisa. Dan kalau kamu kayak gini terus, foto-foto kamu bakal Bapak sebarin ke semua orang di sekolah. Biar mereka tahu kalau kamu itu murahan. Loh, Pak, kok gitu sih? Bapak ngancam aku ya. Ya makanya diem. Dan kalau bisa, kamu gugurin aja itu sebelum perutmu gede. Tapi Pak, Bapak tunggu dulu dong, Pak. Kenapa sih ini harus terjadi sama aku? Wina pun dilema antara menggugurkan kandungannya atau tidak. Di satu sisi dia tidak mau masa depannya menjadi suram, tapi di sisi lain dia tidak tega membunuh anaknya sendiri. Hingga pada akhirnya, perutnya membesar dan semua orang mulai menghujat dan menghakiminya. Di dalam kelas. Aduh, kenapa aku bisa segoblok ini ya? Apa sih yang udah aku lakuin? Win, Apa? Kamu mau hujat aku juga? Mau ngerendahin aku kayak yang lain? Win, meskipun gue gak pernah suka sama lo, tapi kali ini gue beneran peduli tahu. Gue tuh tahu kalau lo tuh lagi butuh banget temen. Dan gue sekarang ada di sini, Win. Lagian, ngapain kamu di sini? Aku kan selama ini selalu rese sama kamu.
Lo emang rese, tapi bukan berarti layak dijatin. By the way, gimana tuh perkembangan janinnya? Lo mau ngelahirin dia? Enggak, aku nggak tahu. Pak Joko emang gak mau tanggung jawab ya? Dia bahkan sampai saat ini tuh belum mau ngaku, walaupun udah didesak kepala sekolah tahu. Tapi saran gue ya, lo tuh mending laporin ke polisi aja deh orang kayak gitu. Laporin gimana sih, Van? Masalahnya ini semua kan gara-gara kebodohan aku. Aku yang bodoh, Van. Van, kalau aja aku gak caper ke dia, pasti aku gak akan kayak gini. Udah, nyalahin diri sendiri itu gak akan ada habisnya tahu. Lo juga harus hadapi masalah ini tuh dengan lebih tenang gitu loh. Gak bisa tenang, Van. Aku bingung banget. Lo udah ngobrol sama orang tua belum soal ini? Aku diusir dari rumah. Mereka udah gak mau nganggap aku anak, Van. Padahal selama ini orang tua aku sendiri yang maksa aku jadi ranking 1. Mereka gak tahu kalau aku tuh gak sepintar kamu, Van. Jadi aku terpaksa ngelakuin ini semua. Oh my god, I'm sorry to hear that. Gue gak tahu soal ini ya. It's okay, lo bisa ngandelin gue mulai sekarang ya. Makasih ya, Van. Aku juga minta maaf deh karena selama ini selalu ngejelekin kamu, Van. Gak apa-apa, it's okay. Sebagai sesama cewek, Fanny tidak tega melihat Wina yang menderita. Apalagi, dia sedang menanggung beban yang sangat berat gara-gara seonggok bapak-bapak red flag di grup chat. Van, lo serius mau bantuin si Wina? Emang lu kagak dendam gitu sama dia? Dia tuh udah ngejatuhin lo berkali-kali loh dari kelas 1. Gue mau bantuin dia karena gue tahu dia tuh aslinya baik. Dia tuh jadi pick me gitu ya gara-gara ortunya selalu maksa dia buat jadi ranking 1. Sedangkan kemampuan dia kan ya cuman segitu doang. Jadi dia ngelakuin segala cara buat dapetin nilai bagus. Dan menurut gue itu udah gak sehat banget sih. Apalagi ya, sekarang dia tuh hamil kayak gitu. Ya ampun, beneran deh guys. Gue tuh gak tega banget liatnya. Tapi iya sih, lo bener. Setelah gue inget-inget, dia pas SMP itu anaknya pendiam banget. Gak pernah tuh ada masalah. Kayaknya dia ngelakuin itu sama Pak Joko karena udah desperate banget kali ya. Ya, make sense sih. Tapi rasanya agak aneh gak sih kalau bantuin orang yang selalu ngejelek-jelekin kita gitu? Gak ada yang aneh Han. Bantu mah bantu aja. Keesokan harinya di kelas. Guys, Wina mau ngomong nih sesuatu sama kalian berdua. Rani, Farhan, aku minta maaf ya. Aku tuh sering ngejulitin kalian selama ini. Aku beneran gak ada maksud jahat. Aku cuman... Iya, paham Win. Gue juga udah dengar semuanya dari si Fanny kok. Gue udah maafin lo kok, Win. Iya, gue juga. Kita juga minta maaf ya kalau pernah nyakitin perasaan lo. Nah, udah clear kan? Sekarang kita harus bantuin Wina nih. Caranya gimana, Van? Gini aja deh. Gimana kalau Wina ngajak Pak Joko ketemuan di tempatnya sepi? Bilang aja lo mau gugurin kandungan biar dia mau ketemu. Nanti kita bertiga ngawasin dari kejauhan. Wina, lo harus standby bawa HP biar bisa rekam suara dia. Nanti pokoknya dipancing aja biar dia ngaku. Oke nggak? Gimana Win? Lo oke nggak? Gue ngikut keputusan lo aja. Aku takut. Tapi selama kalian jagain aku, kayaknya gak masalah deh. Oke deh, nanti pulang sekolah aja ya. Fanny, Rani dan Farhan akhirnya bersedia membantu Wina untuk memberi pelajaran kepada Pak Joko. Beberapa saat kemudian, di belakang sekolah. Kamu beneran mau gugurin kandungan kamu? Iya Pak, tapi aku pengen tanya sesuatu dulu. Mau tanya apa? Bapak, emangnya gak kasihan sama bayi ini? Ini kan anak Bapak sendiri. Wina, Bapak nggak peduli ya. Lagian kamu hamil kan karena kebablasan aja. Kok Bapak gitu sih ngomongnya? Ini anakmu loh, Pak. Iya Bapak tahu, tapi dia nggak seharusnya dilahirkan. Udah ya, saya sibuk. Gimana Win? Lo gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Van. Makasih ya udah mau bantuin aku. Nah, sekarang kita harus ketemu nih sama Bapak Kepala Sekolah buat ngasih rekaman tadi. Singkat cerita, mereka pun melaporkan rekaman tersebut ke kepala sekolah dan pada akhirnya, Pak Joko pun dikeluarkan. Saat upacara bendera. Saya nggak terima. Ini semua gara-gara Wina. Dia yang goda saya duluan. Dasar Mokondo.
Jelas-jelas lo yang mulai duluan. Ayo guys, kita hujat dia sampai mau pergi dari sekolah ini aja. Yang sopan ya kalian. Saya ini masih guru kalian loh. Udahlah Pak, tinggal pergi aja sih, apa susahnya? Kan udah dipecat juga. Kurang ajar kalian semua ya. Setelah semuanya selesai, Wina merasa lega. Tapi di saat yang bersamaan, dia menyesal karena di usianya yang masih muda, dia harus mengandung janin yang tidak diharapkan. Keesokan harinya di taman. Van, makasih ya udah bantuin aku. Iya, gue ikhlas kok bantuinnya. By the way, lo kelihatan belum lega gitu. Kenapa emang? Aku ngerasa belum siap aja jadi ibu. Apalagi aku sekarang tinggal di rumah saudara. Ibuku juga belum mau maafin aku. Oh, gak apa-apa kok Win. Seenggaknya masih ada tuh yang bantuin lo. Gue juga masih mau kok bantuin lo. Sebenarnya gue juga kurang akur sama orang tua. Karena mereka tuh terlalu banyak ngatur ke gue. Dan gue selalu juga jadi juara kelas ya karena sering dipaksa sama mereka. Aslinya sih gue pengen seneng-seneng aja di sekolah. Jadi gue relate banget kok sama masalah lo. Sekali lagi makasih ya Van. Iya, gue harap kita bisa jadi teman baik ya Win. Iya Van, aku mau kok jadi teman baik kamu. Dan cerita pun berakhir dengan ending yang melegakan. Dari sini kita bisa belajar untuk tidak memaksakan kehendak pada anak-anak kita. Selain itu, untuk semua pihak sekolah yang nonton video ini, tolong guru-guru yang punya indikasi mokondo dipecat saja. Terima kasih.